Halo pemirsa, selamat bertemu dalam acara mingguan What Went Wrong, di mana setiap Sabtu kita akan membawa Anda kepada hal-hal yang menarik perhatian publik, tapi publik menilai bahwa itu adalah perbuatan yang salah gitu ya, atau publik menilai itu hal yang tidak seharusnya terjadi ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena What Went Wrong minggu ini edisi spesial Ramadan beneran ya. Kita akan membahas tentang apa yang tadi hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Kita akan membahas apa yang tadi subuh telah disampaikan melalui kuliah subuh di Masjid Jami Al-Karim, Perumahan Bumi Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada pagi tadi tanggal 23 Maret 2024 bersamaan dengan tanggal 13 Ramadan 1445 Hijriah tentang sholat tadi. Dan tadi juga disinggung tentang kitab Maqasidus Sholah karya Izzuddin Abdus Salam ya. Nah, kita elaborasi dari apa yang tadi disampaikan oleh guru kita, Imam dan Khatib Masjid Jami Al-Karim, Bumi Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Al-Ustaz Haji Rahman Hussein ya. Sudah bagus tadi, sudah cukup mendalam dan saya puas dan tersentuh banget gitu loh. Padahal harusnya minggu ini kita membahas tentang pasca rekapitulasi pemilu 2024 oleh KPU, tapi mungkin itu nanti akan kita bahas lebih dalam besok ya, di hari Ahad dalam acara mingguan Sunday with James Clan Smith Windsor, dan itu live ya, tidak pre-recorded seperti ini. Nah, tadi pagi membahas tentang sholat ya. Ada satu diksi yang menarik saya gitu, yang seakan-akan ini menabok saya dan menghipnotis saya gitu loh, sehingga saya terpaksa mengubah tema bahasa yang tadinya membahas tentang kenapa hasil akhir pemilu bisa lebih dari 100% dan kenapa bisa salah tanggal pengumumannya. Tapi itu nanti besok mungkin, atau mungkin paling cepat besok ya, hari Ahad tanggal 24 Maret 2024. Sehingga jadi seperti ini. Makanya saya sampai kebingungan nih bikin judulnya apa ya kan, karena di otak saya nih terbayang gitu loh, judul banyak banget, mulai dari ngakunya sholat padahal ngakunya sholat tapi kok nggak sholat sebenarnya, atau ngakunya sholat tapi kok belum sholat ya, atau sholat kok sholat kok nggak bener-bener gitu loh, gimana sih sholat yang bener itu gitu. Nah, sholat ini kan saya selalu bilang ya, sholat itu adalah bukan hanya sekedar, ini pandangan yang di luar dari Zohiriyah ya, ini sebenarnya pandangan Sufisme ini ya. Sholat itu adalah kalau secara pandangan Sufisme itu adalah bentuk representasi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara Qur'ani, sholat itu adalah bentuk penundukan, representasi penundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bahasa Quran. Ya. Nah, tapi ada diksi yang menarik yang disampaikan guru kita Al-Ustaz Haji Rahman Hussein tadi pagi, bahwa ketika kita masih mau menunaikan sholat, masih menginikan sholat ya, orang itu bukan hanya sekedar mau atau sekedar mengerjakan sholat gitu, tetapi masih ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, masih ada value-nya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang itu sudah tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau menunaikan sholat, bahkan tidak sholat samsek ya, sama sekali ya, berarti orang tersebut bisa jadi tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya Allah jadi males gitu loh ngundang ini orang buat sholat. Kenapa? Nggak ada nilainya, nggak ada value-nya gitu. Ini menarik sih dan menjadi perenungan buat kita semua lah terutama.
Apakah kita masih punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala atau sudah enggak gitu. Karena bisa jadi ya, bisa jadi kita umat Islam di Indonesia ini mayoritas itu ketika sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban tok, hanya sekedar melaksanakan kewajiban tok, hanya sekedar ya formalitas ibadah tok gitu loh. Ya ibaratnya ya cuman sekedar formalitas doang gitu, formalitas harian gitu loh. 5 kali sehari sholat itu cuma formil doang gitu loh. Tetapi sebenarnya orang itu nggak sholat sama sekali. Loh kenapa kok sudah sholat tapi kok masih dibilang nggak sholat juga Pak James, atau belum sholat juga Pak James? Gini loh, orang kalau sholatnya sekedar untuk dikerjakan, untuk menggugurkan kewajiban, atau sekedar untuk formalitas harian aja, itu belum sholat loh. Itu orang itu bukan, itu orang itu tidak sholat, sama sekali tidak sholat. Orang itu nggak sholat sama sekali, tetapi orang itu hanya menjadikan sholat itu sebagai sebagai penggugur kewajiban aja. Artinya orang itu tidak ikhlas gitu loh sholatnya, tidak tulus gitu loh sholatnya, alias sholat itu hanya sekedar untuk untuk kewajiban keagamaan, kewajiban keislamannya tok, that's it. Bukan sebagai bentuk representasi penundukan kita, berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang repot. Kenapa saya bilang repot? Karena begini. Ini yang repot. Kenapa? Karena kalau sholat cuma sekedar begitu doang, ya wajar ketika tadi saya terima juga ada yang viral ya. Ketika orang sholat tarawih itu, kalau bahasa Jawanya tuh sakarepmu dewe gitu loh. Menjawab Bilalnya dengan ngacung metal seperti ini. Ngacung metal seperti ini. Dan itu mengundang kecaman yang luar biasa dari netizen muslimin dan muslimah. Karena nggak bisa sholat itu semau kita sendiri, ada tuntunannya. Nggak bisa juga kita sholat sakarepmu dewe gitu loh. Apalagi mohon maaf, semalam ketika saya mengimami sholat isya ya, ada orang yang sholatnya itu mendahului gerakan saya sebagai imam. Itu nggak boleh teman-teman. Seterburu-burunya apapun, tetap kita sholat itu harus banget mengikuti imam, tidak boleh mendahului. Ya, seburu-burunya kita nggak boleh kita sholat itu mendahului gerakan imam, nggak boleh, nggak sah sholatnya, batal. Lagi pula kenapa sholat itu juga mesti buru-buru gitu loh. Makanya kalau sedikit masukan aja dari saya buat saya sendiri dan juga buat Anda semua, mendingan sebelum sholat selesaiin dulu semua urusan, jangan menggantung. Orang karena belum selesai semua urusan menggantung, akibatnya sholat jadi terburu-buru, sholat jadi tergesa-gesa, sholatnya jadi maunya tuh cepat selesai gitu loh. Kenapa? Karena urusannya banyak yang belum selesai. Makanya sebelum sholat selesaikan dulu semua urusan, baru sholat. Sehingga ketika waktu sholat sudah masuk, waktu sholat sudah tiba, kita nggak terpikir apa-apa lagi tentang hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita di luar sholat. Itu yang paling penting. Jadi jangan dikira sholat itu hanya kita anggap remeh sebagai penggugur kewajiban. Nggak begitu. Ya kalau untuk yang awam ya, kalau untuk orang Islam yang awam gitu ya, masih levelnya level awam gitu ya, atau katakanlah level abangan gitu ya, itu memang pandangannya seperti itu. Sholat hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah gitu kan, terus sebagai formalitas harian gitu loh.
Padahal kalau kita kaji lebih dalam lagi, sholat itu bukan hanya sekedar bentuk representasi penghambaan dan penundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditulis dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sendiri loh itu yang ngomong. Kenapa? Karena sholat ini Allah sendiri yang mengajarkan, Allah sendiri yang memerintahkan, ya, kepada semua nabi. Tidak cuma kepada umat Nabi Muhammad SAW disuruh sholat. Umat Nabi Isa disuruh sholat. Yes, umat Nabi Isa itu disuruh sholat. Umat Nabi Isa atau Yesus itu disuruh sholat sebenarnya. Disuruh bersujud. Ada banyak itu di dalam Bible, di dalam Old Testament, Perjanjian Lama, yang di beberapa dimuat lagi di dalam Gospel atau New Testament, Perjanjian Baru. Perintah tentang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Yesus atau Nabi Isa sendiri pun juga bersujud kepada Allah. Jadi semua nabi dari mulai Nabi Adam sampai Muhammad itu bersujud kepada Allah, berserah kepada Allah. Berarti apa? Semua nabi beragama Islam. Semua nabi itu muslim, termasuk Yesus, termasuk Moses, Musa alaihissalam, termasuk Abraham, Ibrahim alaihissalam. Jadi sholat itu bukan hanya eksklusif untuk umat Nabi Muhammad saja. Tidak. Sholat itu untuk seluruh umat Nabi. Masuk umat Nabi Isa, yang masih ada sekarang. Masuk umat Nabi Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang masih ada sampai sekarang. Makanya dalam Judaism itu ada namanya tefileh, ya. Itu sama gerakannya seperti gerakan sholat. Jadi sholat itu adalah perintah dari Allah untuk seluruh nabi, bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja, enggak, gitu. Tapi mari kita sekarang anggaplah sholat itu bukan hanya sekedar penggugur kewajiban, formalitas harian, pemenuh pelunas kewajiban, bukan juga hanya sekedar representasi dari penundukan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholat itu mari kita jadikan sebagai kebutuhan primer kita. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita minggu ini. Kenapa sholat belum menjadi kebutuhan primer, atau sholat tidak menjadi kebutuhan primer, ya? Kenapa? Karena sekarang ini umat Islam di seluruh dunia itu, apalagi di Indonesia ya, yang disebut negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar dan terbanyak sedunia raya ini, sedang dijajah oleh pemahaman sesat dari barat. Tadi pagi disinggung juga oleh guru kita Ustadz Haji Rahman Hussein itu tentang perbedaan kesuksesan barat dan kesuksesan Islam gitu loh. Kalau orang barat itu kan ya seperti yang kita tahu, kerja 9 to 5, bahkan 7-Eleven. Ya, tapi rezekinya masih segitu-segitu aja. Masih pas-pasan, masih ngos-ngosan, ya kan? Bahkan gak kepikiran untuk sholat. Bahkan sholat aja di ngaret-ngaretin, ditunda-tunda sampai akhirnya gak sholat. Masih lebih mending mana? Orang yang seperti itu, atau tadi disinggung pedagang kambing yang kehidupannya biasa-biasa aja, tapi Allah kasihkan rezeki yang lebih. Ya saya lebih mending jadi penggembala kambing, hidupnya biasa aja, tapi Allah kasih rezeki lebih. Karena ujung-ujungnya yang maha memberi rezeki itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang rezeki kita belum segitu, ya belum segitu. Walaupun kita udah kerja banting tulang, tulang dibanting, bahkan tulang orang dibanting-banting, pala pindah ke kaki, kaki pindah ke kepala, tangan pindah ke kaki, begitupun sebalik seterusnya. Kalau memang Allah masih belum ngasih rezeki lebih, ya sudah gitu loh, mau bagaimana? Kerja harus, ya ora et labora, betul, berdoa dan berusaha bekerja, tapi kan itu hanya sebagai ikhtiar aja, sebagai effort gitu, bukan sebagai penentu.
Ini yang membuat kadang kita lupa diri. Ketika kita sudah mendapat semuanya, jadi lupa kita sama Allah, ya kan? Jadi lupa sholat gitu. Jadi lupa sholat. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak tertanam gitu loh. Tidak tertanam ketika, contohnya misalkan, contoh kejadian yang saya alami sendiri aja deh. Dulu beberapa waktu lalu ketika HP saya ini LCD-nya rusak, dibenerin, habis biaya 350.000, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya HP hamba ini berhasil diperbaiki LCD-nya, hamba ingin mewujudkan rasa syukur kepadamu ya Allah dengan melaksanakan sholat subuh, dengan terus melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Berhasil dibenerin. Tapi ternyata Allah gerakkan saya, jangan hanya subuh doang, zuhur asarnya juga di ini dong. Jadi 5 waktu berjamaah di masjid. Alhamdulillah jadi terlaksana gitu. Kenapa? Karena saya tanam itu. Makanya pekerjaan kita tuh sebenarnya tukang sholat, cuy. Hidup kita ini hanya nunggu sholat atau disolatin gitu. Jadi jangan kita sekali-sekali meremehkan sholat gitu. Apalagi kalau orang yang ibaratnya mengapresiasi orang itu sholatnya tidak pernah tinggal. Ada orang yang meremehkan, cuman itu doang yang bisa dibanggain. Masih banyak yang bisa. Nah itulah yang tadi disampaikan guru kita Al Ustadz Haji Rahman Hussein itu, kalau saya simpulkan itu orang Islam tapi ke barat-baratan. Ya kan? Ini yang ngerusak Islam itu ya nilai-nilai dari barat ini, nilai-nilai dari Nabi palsu Paul atau apostolos palsu Paulus gundul botak jalannya ngesot itu yang menyesatkan umat Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Dan juga para apostolos nabi-nabi palsu yang kemudian mengajarkan yang namanya hukum rimba modern, namanya kapitalis. Nah, ini makanya Islam itu digembosi habis-habisan. Apalagi negara-negara Islam yang punya pengaruh gede kayak Indonesia, kayak Arab Saudi, digembosin habis-habisan. Coba andaikan Arab Saudi tidak digembosi dengan krisis ekonomi, ya, mungkin Arab Saudi akan gimana ya? Jauh lebih Islami lagi. Bukan berarti saya tidak mengapresiasi keterbukaan Arab Saudi sekarang ini, enggak. Gitu. Tapi saya selalu menggunakan perbandingan dengan orang-orang yang di Makkah dan di Madinah gitu. Orang Mekah itu enak banget. Orang yang tinggal, makanya kalau Anda haji atau umroh ya, coba luangkan waktu dikit lah. Lebih lamaan dikit lagi di Mekah ya. Rasakan bagaimana tinggal di Mekah itu. Di Mekah tuh kan kita ya ibaratnya makan, minum, tidur ya kan, sholat ya kan. Itu berkahnya tidak ada tandingannya. Bahkan dengan hartanya Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg sekalipun itu nggak ada tandingannya. Ya, kenikmatan sholat di Masjidil Haram tiap hari. Satu hari sholat di Masjidil Haram, satu sholat aja pahalanya 100.000 derajat. Dibandingkan dengan sholat di tempat lain. Di Masjid Nabawi pahalanya 10.000 kali derajatnya dibandingkan sholat yang lain. Membandingkan sholat di masjid lain. Coba bayangkan. Orang yang tinggal tiap hari di Mekah, tiap hari di Madinah, tiap hari sholat di Masjidil Haram, tiap hari sholat di Masjid Nabawi, itu kenikmatannya tiada tara, itu no debat. No debat deh kalau kayak gitu.
Itu kenikmatan yang luar biasa itu. Apalagi waktu pandemi virus corona kemarin. Ya. Orang yang bisa sholat di depan Ka'bah itu hanya orang-orang tertentu di Masjidil Haram. Dan di Masjid Nabawi, orang yang bisa sholat di Raudhah itu hanya orang-orang tertentu. Itu pada saat pandemi corona itu. Coba Anda bayangkan, saudara. Anda bayangin, pemirsa. Nikmat mana coba yang tiada tara kayak gitu. Jadi sholat kalau kita jadikan kebutuhan, ya, rasa-rasanya mungkin kita nggak akan berani yang namanya ninggalin sholat. Apalagi ninggalin sholat awal-awal. Ya. Karena yang pertama kali dipertanggungjawabkan, dihisab pada yaumul mahsyar nanti itu adalah sholat kita. Dan indikator benar enggaknya hidup umat Islam itu dilihat dari sholatnya. Orang Islam kalau sholatnya baik, hidupnya itu pasti benar. Ya, hidupnya itu pasti benar. Kalau sholatnya benar. Kenapa sholatnya benar? Sholatnya konsisten. Tapi kalau orang itu hidupnya banyak masalah, banyak marah, banyak galau, banyak emosian, banyak baperan, banyak snowflake-nya, banyak mudah tersinggungnya, banyak mudah ngambeknya, banyak mudah marah, berarti tandanya sholatnya masih belum benar, masih perlu diperbaiki. Nah, ini yang terjadi di negara kita sekarang. Ini yang terjadi di Indonesia, karena dominannya abangan yang lebih banyak. Belum lagi pemilu 2024 ini banyak umat Islam Indonesia milih pemimpin, milih presiden yang gak sholat. Kenapa? Karena mayoritas orang Islam di Indonesia ini nggak sholat. Banyak yang nggak sholat. Ya, banyak yang nggak sholat. Mulai dari nggak sholat dalam artian yang harfiah, ada yang sholatnya mungkin jarang-jarang, sholatnya mungkin kayak tetangga sebelah, ya, cuman seminggu sekali, atau cuman setahun 2 kali, ya kan? Atau mungkin orang sholatnya seperti yang saya bahas di awal tadi, cuman sekedar formalitas gitu loh, nggak dijiwai, nggak dinikmati, nggak diresapi, akibatnya apa? Orang jadi menganggap sholat itu nggak lezat gitu loh, nggak enakan. Sholat itu membawa beban, ya, sholat itu orang sholat membawa beban. Nah, ini hati-hati. Ini kalau mau lebih dalam lagi, sebenarnya ada di banyak kitab-kitab tasawuf, mau kitab kecil ataupun kitab-kitab yang kerap jadi rujukan, seperti Kitabul Hikam, ya, contohnya, atau kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu banyak jadi rujukan pengajian-pengajian atau pengkajian tentang tasawuf, ya. Jadi sholat itu, kenapa saya selalu kampanyekan, jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Karena sholat itu adalah interaksi kita kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad itu termasuk orang yang tukang sholat loh. Dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, ya. Tadi pagi disinggung, ketika ada bencana, ada orang meninggal atau ada bencana, misal bencana alam, Nabi Muhammad itu sholat, ya, sholat. Meskipun banyak ada sholat-sholat yang memang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh seperti sholat lidoil bala, gitu ya, sholat lidofil bala, gitu loh, sholat menolak bala, gitu ya. Itu biasanya para sufi itu yang mengerjakan itu. Tapi karena saking butuhnya sholat, ya, untuk menolak bala aja, menolak musibah aja, itu kudu sholat. Para sufi, coba, mereka mungkin hidupnya katakan B aja gitu loh, bukan karena mereka nggak mampu gitu loh,
mereka mampu hidupnya. Ya kita husnuzon aja. Mampu untuk misalkan beli yang pada umumnya orang-orang berduit tuh punya lah, taruhlah gitu. Tapi simply mereka nggak mau. Padahal mereka mampu. Kenapa? Karena lebih baik mereka meluangkan waktunya dengan Allah. Banyak sholatnya, dunianya didikitin. Nah, nikmat gak itu? Coba misalkan gini, ya kita pakai contoh yang sederhana aja. Coba di Indonesia ini kan banyak orang yang males bayar pajak, ya kan? Tapi orang berlomba-lomba pengen punya banyak mobil. Nah, makin banyak mobil, tentu pajaknya kan makin besar dong bayarannya. Apalagi kalau udah pajak progresif, ya. Apalagi kalau mobilnya mobil yang boleh dibilang wow gitu loh. Itu kan pajaknya gede banget. Ya. Makin kita punya itu pajaknya makin gede. Nah, orang kalau malas bayar pajak, ya menganggap pajak itu beratin, sengsara gitu. Atau masih egois. Ya kita udah bayar pajak tapi negara masih memberikan kita begini-gini aja, ya bagaimana? Gitu loh. Itu satu. Atau dua, yang misalkan kita punya hunian rumah nih banyak gitu kan, karena males bayar pajaknya. Makin banyak kita punya hunian, makin banyak kita punya rumah, pajaknya juga makin banyak loh yang harus sudah bayar. Gimana nggak pusing coba? Makanya kerap kali disebutkan jarak hisab antara orang kaya dengan orang yang nggak kaya itu 500 tahun. Karena banyak banget yang mesti kalau bahasa anunya tuh diaudit, ya. Diaudit itu. Untuk dimintai pertanggungjawabannya. Ya kan? Jadi lapor. Makanya lihatlah orang-orang Arab Saudi misalkan. Orang Saudi walaupun B aja gitu loh, tapi mereka banyak itu mobil-mobil yang ibaratnya mobil yang di sini dianggap mobil wow, mobil mahal, eksotis, di sana biasa aja. Ya, di sana biasa-biasa aja. Bahkan kalau kita bicara Uni Emirat Arab, yang namanya mobil Toyota Land Cruiser, yang namanya mobil Nissan Patrol, yang namanya mobil supercar gitu ya, udah jadi barang biasa di sono. Udah jadi mobil biasa di sono. Ibaratnya kalau Land Cruiser Patrol tuh kijang, udah kayak kijang di sono. Di Emirat Arab. Padahal mereka biasa aja loh hidupnya. Gak glamorous banget. Ya. Walaupun secara ekonomi mereka lebih kaya dari Indonesia. Karena itu kenapa? Karena mereka masih meluang waktu buat sholat. Mereka masih punya lowong waktu buat bersujud pada Allah. Kenapa? Tadi disebut dalam satu riwayat, kita sholat, satu sholat aja 10 kali dosa itu terampuni oleh Allah. 10 dosa itu dihapusin sama Allah. Itu bayangin. Nah masalahnya kenapa banyak yang gak mau sholat? Gitu aja. Banyak yang gak pengen sholat, banyak yang rela ninggalin sholat gitu. Kenapa? Karena kadang saya juga kesel juga ya, ketika misalkan contoh saya ngimam sholat nih, diwanti-wanti bacaan surah dan ayatnya yang pendek-pendek aja, gak usah yang panjang-panjang. Kalau lah misalkan satu hari, doakan saya, mudah-mudahan saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hafal Al-Qur'an, satu mushaf Quran itu. Ya, 30 juz, 114 surah, 6666 ayat itu saya hafal, saya baca dalam sholat gitu. Seandainya saya mau melakukan murojaah, pengulangan gitu, masa iya mesti dihalangin? Ya kan? Karena orang salah memahami riwayat yang dimana Nabi SAW itu marah kepada salah satu sahabatnya, Muaz, karena baca surah ininya
kepanjangan. Dia baca suratul Baqarah satu surah lengkap. Akibatnya apa? Banyak yang walk out, tidak kuat, ngadu kepada Rasulullah kan. Marahlah Muaz itu dengan mengatakan, orang yang tidak lari dari sholat berjamaah denganku itu orang munafik. Itu tidak dinafikan oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah menafikan atau mengingkari Muaz itu baca surahnya itu panjang banget, Al-Baqarah satu surat lengkap gitu. Inilah yang membuat, nah karena orang mayoritas umat Islam di Indonesia itu salah memahami ya, akibatnya terjadi mindset bahwa kalau sholat itu bacaan surahnya tidak usah panjang-panjang, buat apa juga hafal Quran ya kan. Orang kita sholat bacaannya pendek-pendek doang kan, cuman sekitaran ya juz amma gitu dan lain-lain sebagainya. Juz amma tuh bukan hanya surah-surah yang kita tahu dan umum aja, enggak. Gitu loh. Jadi jangan gampang ngeluh gitu loh. Jangan salah, itu karena orang salah memahami apa riwayat yang disampaikan saya lupa yang tentang Rasulullah memarahi Muaz itu salah orang. Bukan berarti salatnya bacaannya pendek-pendek lantas kita ingin memurojaahkan hafalan Quran kita jadi dibatasi atau tidak boleh, enggak gitu. Rasulullah sendiri ketika sholat beliau juga memanjangkan bacaannya, akan tetapi ketika sholat berjamaah hendaklah menyesuaikan gitu. Jadi solusinya adalah dengan membiasakan, biarkan imam sholat itu ketika dia hendak memurojaahkan ya, biarkan imam tuh pasti tahu kok. Nggak harus baca satu lembar atau bahkan 2 lembar atau 1 ain 2 ain itu enggak, paling cuma separohnya doang, separoh lembar ya kan, tidak sampai 1 lembar, tergantung panjang atau pendek dari ayat yang dibaca itu loh. Jadi salah gitu loh kalau wanti-wanti, Pak kalau ngimam nanti bacaannya ndak usah panjang-panjang ayat atau surahnya, yang pendek-pendek aja, itu nggak boleh. Kasihan yang para hafiz yang pengen memurojaah atau mengulang hafalan Quran itu, nggak boleh sebenarnya. Makanya tanamkan dalam diri kita tuh bahwa nikmatnya baca Quran itu adalah ketika sholat sebenarnya. Kita dengerin imam melantunkan ayat Quran itu pahalanya sama dengan kita baca Quran loh. Ya, apalagi ini bulan Ramadan, bulan Quran. Ya. Sholat tarawih semalam 1 juz ya. Kalau mau yang lebih ekstrim lagi di Magetan Sono bisa sampai 1 mushaf itu dikenyangin ya. Itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Ya, sama kayak kita membaca Quran. Memang paling nikmat baca Quran itu adalah ketika sholat. Kalau kita baca Quran ketika duduk seperti ini atau ketika kita rebahan, gangguan di mana-mana. Ya gangguan suara TV, gangguan suara komputer, gangguan suara dari mobil, motor, suara kolam, suara ini, gangguan banyak pun, atau suara orang ngobrol di mana, gangguan banyak, jadi tidak nikmat. Gitu. Paling nikmat karena kan kalau ketika sholat kan kita diam gitu kan, tidak banyak bicara, tidak banyak suara, tidak banyak bergerak dan seterusnya. Tadi mengikut gerakannya imam. Termasuk tadi disebutkan ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum itu tidak menjawab waalaikumsalam, tapi ikut juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kanan pada saat menutup sholat. Itu tadi sudah komplit, itu dibahas oleh Ustaz Haji Rahman Hussein dalam kitab Maqasidus Shalah. Itu bisa Anda baca deh ya.
Itu termasuk hak makhluk Allah dan hak orang-orang musalli, hak orang-orang yang salat. Kalau hak-hak Allah itu ya beberapa bacaan suratul Fatihah, beberapa lafaz sholat, ya kan. Nah, nanti itu kita bahas deh, ya. Saya selalu bilang kalau orang bisa baca Fatihah dengan baik dan benar, nggak akan orang itu hidupnya ngeblangsak gitu loh. Kan sekarang kan orang ngeblangsak ini kan gara-gara, terutama orang Islam hidupnya ngeblangsak itu kan gara-gara nggak bisa baca suratul Fatihah. Bukan berarti membaca dalam artian melafazkan, enggak. Tetapi membaca, meresapi, menjiwai, memaknai, memahami gitu loh. Apa sih dari 7 ayat suratul Fatihah itu Allah tuh ngomong apa gitu loh. Yang diomongin oleh Allah tuh maksudnya apa gitu loh. Loh, Al-Quran itu kan firman Allah, perkataan dari Allah, omongan Allah, ya kan? Jadi kita perlu tahu Allah, kalam Allah tuh, omongan Allah tuh dalam 7 ayat surat Al-Fatihah itu apa. Minimal itu dulu deh. Minimal itu dulu. Ya. Minimal itu dulu. Ya. Yang paling berat tuh sebenarnya mengamalkan yang alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena orang ketika dipuji seneng banget sampai lupa daratan. Padahal segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking ininya orang sampai gila namanya pujian, gila namanya pengakuan, gila yang namanya penghargaan. Itu nggak boleh. Makanya kenapa orang ngeblangsak itu ya karena baca Fatihahnya nggak bisa. Gimana baca surah yang lain? Tapi bukan berarti baca dalam artian melafazkan, enggak, bukan itu. Tapi membaca dalam artian kita memahami, mengerti maksud perkataan Allah itu apa di dalam Al-Quranul Karim. Gitu. Jadi apa namanya? Terakhir banget ya. Saya cuma mau bilang, ya kalau sholat, ya sholatlah yang benar gitu loh. Kalau sholat, sholatlah yang benar gitu loh. Jangan sholat itu cuman setengah-setengah. Sholat itu jangan separuh-separuh gitu loh. Tapi sholat itu harus benar-benar kita jiwai, kita resapin gitu loh. Sholat itu harus benar-benar kita maknai gitu. Dan jadikan sholat itu sebagai sebuah kebutuhan nutrisi spiritual kita, kebutuhan nutrisi batiniah kita, nutrisi rohani kita, kebutuhan untuk berinteraksi pada Allah, rindu ingin berbicara langsung kepada Allah gitu, rindu ingin melampiaskan semua persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dicamkan. Selain tentu sebagai bentuk penghambaan dan penundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sholat ini sejatinya adalah perintah Allah yang diturunkan kepada semua nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi gak apa-apa kalau kita disebut ya kerjaannya cuman makan, minum, buang air, tidur, sholat gitu kan. Ya seperti itu gambaran orang calon-calon ahli surga itu. Amin. Karena dengan kita sholat makin melangkah kita menuju pintu surga. Makin kita cinta dunia, makin dekat kita ke pintu neraka. Tinggal pilih. Ya, mau cinta dunia tapi at the end masuk neraka, atau mau banyak sholat tetapi at the end kita masuk surga. Tinggal pilih. Mau yang mana? Masalah rezeki Allah sudah ngatur. Dan rezeki itu tidak akan tertukar, dan rezeki itu tidak harus apa yang berkaitan dengan materi. Allah alam bisawab. Demikian untuk minggu ini, kita jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.